Nah, Nabi bilang sama para sahabat, kalian mau tahu nggak? Mau tahu apa Rasulullah? Saya kasih tahu. Setiap pagi, jadi setiap pagi ya, itu malaikat turun ke bumi. Yang pertama doain orang. Kerjaannya malaikat itu yang turun setiap pagi, kerjaan yang pertama doain orang. Kerjaan yang kedua nyumpahin orang. Oh, disumpahin sama malaikat. Jadi ada dua macam orang tuh, dua kelompok. Jadi di pagi hari manusia semuanya itu sudah terbagi, terpecah jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang didoain sama malaikat. Siapa mereka? Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang disumpahin sama malaikat. Siapa juga mereka? Maka Nabi SAW menyebutkan satu hadis, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ini perkataan malaikat. Allahumma, ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah kepada orang-orang yang mau mendermakan, mengeluarkan, bersedekah dengan hartanya, khalafah, gantinya yang lebih baik, gantinya yang berlipat-lipat. Oh, didoain tuh. Itu golongan yang pertama. Allahumma a'ti munfiqan khalafah, ya Allah, berikan kepada orang yang mau mengeluarkan hartanya ganti yang lebih baik, yang berlipat-lipat. Pagi hari waktu yang baik untuk kita mengeluarkan harta kita bersedekah. Kalau kita bersedekah mengeluarkan harta, maka kita mendapatkan doa dari malaikat. Harta yang kita keluarkan atau apapun yang kita keluarkan meskipun sedikit, itu akan menjadi hal yang baik nantinya. Yang kedua, golongan yang disumpahin sama malaikat. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang menahan hartanya, yang gak mau ngeluarin hartanya, kikir, pelit, bakhil, gak mau dia bersedekah, gak mau ngasih orang yang membutuhkan. Talafah. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Apa talafah? Kerusakan, kehancuran, kebangkrutan. Dia gak mau sedekah, hartanya demi sedikit akan habis. Kan banyak orang kaya yang punya harta, yang ya duitnya, uangnya melimpah, kalau dimintai sedekah nggak mau sedekah. Diminta sumbangan buat pesantren, buat masjid, sulitnya minta ampun. Maka duitnya dipegang terus. Dia berpikiran bahwa duit yang dia simpan itu akan kekal abadi, dia akan bawa mati. Padahal lambat laun Allah akan kirimkan satu peristiwa kejadian yang mau gak mau dia akan pakai duit itu dengan cara terpaksa. Contoh, dia gak mau nyumbang, gak mau sedekah, gak mau ngasih orang yang membutuhkan. Tahu-tahu Allah kirimkan penyakit. Ada aja penyakitnya, gula darah, diabetes ya. Ada apalagi macam-macam, ada kanker, tumor, apalagi flu burung, ya flu ayam ada. Flu burung apa macam-macam, dah kena penyakit dia. Akhirnya mau gak mau dia berobat. Nah, dengan berobat itu ya sudah kan lama-lama duitnya habis. Berobat di daerah dia ternyata nggak sembuh-sembuh, dokternya nggak cocok. Berobat lagi keluar daerah sampai seluruh Indonesia dikelilingi, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya pergi ke Singapura, pergi ke Malaysia buat berobat aja. Duitnya habis buat berobat itu. Nah, makanya sebelum kita kehabisan harta kita untuk hal-hal yang gak manfaat, maka gunakan harta kita untuk hal-hal yang bermanfaat kayak begitu. Jadi Ustadz ulangi, ada dua orang di pagi hari, dua kelompok di pagi hari. Ada kelompok yang didoakan oleh malaikat dan ada kelompok yang disumpahi oleh malaikat. Ya, mudah-mudahan kita menjadi kelompok yang pertama ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Orang yang didoakan oleh malaikat yang nantinya akan mendapatkan harta atau sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ya ini sebuah sebuah nasihat buat kita supaya kita bisa untuk menjalaninya menjadi seperti itu dan menjauhi hal yang sebaliknya. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu? As-sakhiyu, apa sakhi itu? Orang yang dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia.
qaribun minal jannah. Nah, dekat dengan 3 perkara nih. Yang pertama qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah. Allah cinta kepada orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya, menyumbang, ya, membantu orang. Allah senang kayak begitu, ya. Kemudian qaribun minan nas, ya, dekat dengan manusia. Dia akan disenangi, disukai oleh manusia, ya. Kita jujur-jujuran aja seperti manusia biasa. Kalau ada orang yang ngasih kita, senang nggak? Senang. Kita lagi, jangankan kita lagi biasa-biasa aja, bahkan kalau kita lagi lapar, habis main bola, habis ngaji, tahu-tahu ada yang ngasih kita makanan, ngasih kita minuman, senang nggak? Senang. Maka orang yang semacam itu disenangi oleh manusia. Kemudian qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Karena yang namanya dermawan, membagikan hartanya, mengeluarkan hartanya, menyumbangkan hartanya, itu kan dia melakukan sebuah amalan soleh. Kalau dia punya amalan soleh, maka itu akan menjadi bekal dia, tiket dia untuk masuk surga. Itu yang pertama, as-sakhiyu, orang yang dermawan. Yang kedua, wal bakhilu. Apa orang bakhil? Pelit. Wal bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ya, Allah punya sifat karimun, dermawan. Ya, karimun sama sakhiyun itu sama. Karimun, Allah karim. Nah, maka kebalikannya karim, ya Allah nggak suka sama yang kebalikannya, yaitu adalah al-bakhil. Al-bakhil, orang bakhil. Orang bakhil itu orang yang pelit, orang yang sulit untuk mengeluarkan hartanya. Jauh dari Allah. Kemudian apa lagi? Ba'idun minan nas. Ba'idun minan nas, dia jauh dari umat manusia. Jauh dari manusia. Kenapa senyum-senyum aja sekarang?